Ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wad dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada Bapak Kepala Desa Pemulihan, orang tua saya, saudara saya, sahabat saya, dan seluruh hadirin wal hadirat. Insyaallah mudah-mudahan para jabatan-jabatan yang ada di desa ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada keluarga besar Bapak Armawi dan Ibu Waski, insyaallah mudah-mudahan yang telah menikahkan putra dan putri, Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, disegerakan memiliki keturunan yang saleh-salehah, diberkahkan rezekinya, segala hajat dunia maupun akhirat dikabulkan oleh Allah sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbil hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmatil islam wal iman wa kafa bihamdin ni'mah. Alhamdulillahil qawiyyu sultanu al-wasuti fi wujudihi karamuhu wa ihsan. Pertama limpahan puji serta syukur kita panjatkan yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan ini, dengan yang hadir di dalam tempat ini, pembuktian rasa syukurnya kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jama'ah rahimakumullah. Al-Faqir Rifki Al-Idrus mengucapkan minal aidin wal fa'idin kullu am wa antum bi khair taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin dengan segala bentuk kekurangan, ketidakbaikan, baik tingkah laku maupun ucapan, ya insya Allah di bulan Syawal ini kita dikembalikan dalam keadaan fitrah, dan semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah, tidak ada yang ditolak sedikit pun, melainkan dengan pahala yang diberikan oleh Allah dengan secara berlimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terus menerus kita kumandangkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahannya, dengan keagungan, dengan kemuliaan yang telah dititipkan oleh Rasulullah. Umatnya dititipkan kepada Allah semata
agar berkumpulnya seluruh umat Rasulullah di dalam surganya Allah. Dengan dikasih 1 bulan yang luar biasa, yang istimewa, yang di bulan tersebut Allah berikan curahan besar. Yang pertama, rahmatnya Allah diturunkan. Di fase kedua, magfirah, ampunan Allah diberikan. Yang ketiga, Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Keistimewaan ini tidak diberikan kepada Nabi sebelum Rasulullah SAW. Mereka para anbiya, ada yang berpuasa, yang ibadah sama, berpuasa sama. Mungkin ada yang puasanya 1 tahun penuh, ada yang 1 tahun berselingan. Namun Nabi Musa alaihissalatu wassalam pernah meminta sesuatu kepada Allah. Dengan apa yang dilakukan di dalam ibadahnya Nabi Musa di hadapan Allah, harapan pahala besar yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Allah menjawab, "Ya Musa, sesungguhnya apa yang kau lakukan belum seberapa dengan umat di akhir zaman. Yang dimana umat tersebut aku berikan keistimewaan dari sesosok seorang Rasul, seorang Nabi, umatnya disayangi oleh Nabinya, dicintai oleh Rasulnya. Dia adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mereka lakukan ya Allah? Mereka melakukan ibadah puasa di dalam 1 bulan lamanya. Sedangkan aku bertahun-tahun ya Rabb, kata Nabi Musa. Mereka dalam 1 bulan berlimpah ruah aku berikan semua yang dia minta. Ya Allah, seberapa besar istimewa umat tersebut? Apakah dia besar-besar katanya? Tidak wahai Musa. Mereka sederhana, kecil. Pernah tahu Nabi Musa nggak? Saya mau tanya nih. Udah pernah tahu kisahnya Nabi Musa belum? Belum lama, tahun berapa gitu, tongkat Nabi Musa ditemuin. Tongkatnya ditemuin. Panjangnya 13 meter. Panjangnya? Orangnya semana tuh? Yang namanya tongkat, imma sepinggang, imma sedada. Ini tongkat. Kita husnudzon. Sepinggangnya Nabi Musa. Berarti kurang lebih Nabi Musa itu tingginya 26 sampai 27 meter. Sama kita jauh nggak? Jauh nggak? Ketemu orang yang begitu, habis kita diinjak. Betul kan? Wa subhanallah, apa yang diamalkan oleh Nabi Musa di dalam ibadah, nilainya tidak seberapa pahala besar melainkan umat Nabi yang hanya berpuasa 1 bulan penuh. Sampai dikatakan oleh Nabi Musa, ya Allah, jika umat tersebut begitu istimewa, maka jadikan aku umatnya Rasulullah. Katanya. Nabi Musa pengen jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang udah jadi umat Nabi, yang ngalamin Ramadan, blow on. Tahu blow on? Kurang pinter. Itu bahasa baiknya dah. Kalau bahasa Jakarta mah tolol. Betul nggak? Saya mau evaluasi, boleh nggak? Evaluasi Ramadan kemarin kita nih. Boleh nggak? Kalau ngomongin kawin mas, ini geskolot, bahaya semua. Betul kan? Semuanya orang tua mau ngomongin kawin apa? Mau dinasehatin kawin udah kepalang tanggung. Nggak dinasehatin hatinya kumaha aing bae. Yang baru nikah, mana pengantinnya? Yang itu suaminya. AA orang mana? Orang Kerawang.
Sok tahu lo. Orang Kuningan, kerjanya di Kerawang. Lu Kerawang dari mana lu? Satu desa ya? Pacar 5 langkah. Apa jodoh 5 langkah? Gak apa-apa lah, irit modal. Ini malam pertama ya. Nikahnya kapan? Hah? Tadi pagi. Ini malam berarti malam pertama. Percuma. Gak bisa bikin apa-apa. Apalagi kamar samping kamar mertua. Kerekek dikit bangun mertua. Saya doain aja ya. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Segala kekurangan jadi kelebihan. Segala kelebihan kesempurnaan. Insya ada rezeki dikit nikmatin. Rezeki banyak syukur. Teteh juga gitu teh. Jangan cuman saat ini doang sayangnya cintanya ya. Terus sampai pakai tongkat, sampai aki-aki, cintain terus. Kenapa? Laki-laki itu butuh juga perhatian perempuan. Bukan hanya perempuan yang membutuhkan perhatian. Walaupun lebih banyak seorang perempuan itu yang lebih banyak minta diperhatikan, Pak. Model kayak kita kan bodoh amat. Lu mau bagaimana sih, bodoh amat? Kan begitu. Kenapa? Karena emang hidupnya begitu aja. Awal kawin sampai gini hari dandan kagak. Demek. Bikin sumpek. Cium dikit berminyak. Endus lagi bau topo. Bukan orang sini, bukan. Saya tanya, Bapak asli istrinya orang mana? Pamulihan, katanya gitu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Saya evaluasi Ramadan. Ramadan ini karantina untuk seseorang yang beriman. Kemarin, corona. Ada karantina nggak? Ada nggak? Ada. Jangan keluar. Lockdown. Gak boleh keluar. Kenapa? Kalau keluar nanti kenapa-napa. Istirahat at home. Betul ya? Kalau orang yang melanggar apa yang diberikan sesuatu perintah, jika dia melanggar, pasti nantinya kenapa-napa. Betul nggak? Satu desa ditutup semuanya pakai portal. Nggak ada boleh yang keluar. Kenapa? Wabah. Ada satu wabah. Kalau keluar, nanti terkena virusnya. Dampaknya luar biasa. Jadi lebih baik dengerin apa yang dikatakan. Diam di rumah, nggak keluar. Masih ngeyel juga, keluar. Kena positif. Kalau dulu perempuan ngelihat positif senang. Kemarin ngelihat positif, liar aing. Was-was aja bawaannya. Ramadan ini karantina. Apa yang dikarantinakan? Hawa nafsu. Yang namanya hawa nafsu ini Allah berikan makhluk. Malaikat itu nggak punya hawa nafsu, tapi punya akal. Binatang, hewan, nggak punya akal, tapi gede hawa nafsunya. Betul nggak? Pernah lihat kucing kawin? Hawa nafsu. Mau dilihat depan orang, bodoh ting aing mah. Yang penting mah, asoy. Kuda. Pernah lihat kuda? Mana ada kuda yang pada pakai baju? Semua telanjang bulat. Hawa nafsu. Kalau dia punya akal, jalannya kaki belakang nutupin tuh. Kalau punya akal, kan nggak ada. Manusia, Allah kasih kelebihan. Ada akal, ada hawa. Dan banyak manusia yang mendulukan hawa nafsu dibanding akal. 11-12 sama binatang. Ada orang yang menggunakan akal, imannya disingkirkan. Ini orang blow on. Allah memanggil di dalam firman-Nya untuk memanggil seseorang
Dengan kebaikan Allah memanggilnya ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Setiap manusia yang diberikan gelar dia seorang beriman, insya Allah dia sudah Islam. Orang yang beriman kepada Allah sudah pasti akalnya nurut apa kata iman. Hawa nafsu diikat oleh akal. Nggak paham saya, Bib. Baik, kita kasih contoh. Kalau bukan bulan Ramadan, makan sayur asem, makan sop, tempe, tahu, tengah hari, boleh nggak? Selain bulan Ramadan, boleh nggak? Boleh. Mau dimakan tengah malam, mau dimakan pagi, habis sholat subuh, terserah. Nggak apa-apa. Halal apa haram? Halal. Begitu datang bulan Ramadan, boleh dimakan habis subuh. Boleh dimakan zuhur. Boleh dimakan asar. Bolehnya kapan? Maghrib. Makan. Sop buah. Halal apa haram? Makan di tengah hari bulan Ramadan boleh? Gak boleh. Haram jadinya. Kenapa? Karena iman yang dipanggil. Boleh dimakannya kapan? Maghrib. Lontong. Bihun. Kolak. Biji salak. Halal apa haram? Kalau dimakan tengah hari atau sore hari di bulan Ramadan, boleh apa enggak? Enggak boleh. Berubah menjadi haram. Bolehnya kapan? Nanti. Pak. Oi. Pak. Istri halal apa haram? Halal apa haram? Boleh digunain pagi? Boleh digunain siang? Boleh sore? Kalau datang bulan Ramadan? Boleh pagi, siang, sore? Boleh? Nggak boleh. Apa hukumnya? Haram. Bolehnya kapan? Maghrib lu, PA. Habis terawih. Ngebut banget, mana ada orang buka puasa nongkrong istrinya. Blow on lu. Paham ya? Akal mengikat nggak boleh. Yang bisa menjaga iman dan akal, yang menjaga hawa nafsu dan akal adalah iman. Semua yang kita dapatin di saat itu semuanya boleh. Di dalam syariat boleh, kecuali yang haram. Kalau di bulan Ramadan yang halal aja kita bisa jaga, masa lewat Ramadan yang haram kita beri? Yang haram kita makan, yang halal aja bisa terjaga. Kenapa harus yang haram setelah Ramadan kita mulai lagi? Karantina Ramadan adalah sesuatu yang akan membawa diri kita agar menjadi lebih baik, tidak merasakan diri menjadi tamak, apa aja semua kita mau. Kenapa? Menjaga diri kita dari sesuatu yang tidak baik untuk diri kita. Ini Ramadan. Lebih lagi di dalam ibadah. Saya mau tanya, orang pemulihan banyak nggak yang kerja di luar kota? Banyak. Kita pakai akal ya. Boleh ya? Ramadan datang, masjid penuh nggak? Tarawih penuh? Subuh penuh? Yang dari luar kota udah pulang apa belum? Belum. Liar ai. Ya aneh PA. Yang dari luar kota belum pulang belum? Masih di luar. Masjid penuh. Luar biasa. Hebat banget. Kadang manusia ini suka tolol bin bloon. Bagaimana tolol bin bloonnya? Yang pertama, kadang kalau udah mau terawih Ramadan datang, Rajab keluarin proposal. Ngapain? Lebarin masjid, Bib. Pelebaran musolah, Bib. Kenapa? Terawih nggak nampung.
Orangnya loba, Bib. Penuh. Sandal pada ketukar. Kadang laki begitu keluar salah gandeng, bini orang digandeng. Saking penuhnya. Nggak ada di sini, nggak ada yang begitu, nggak ada kan? Emak-emak di dalam masjid lagi terawih, wah pakai mukena melintir-melintir. Haredang. Bapak lepas peci, kipas-kipas. Orang kipas anginnya anget. Panas, nggak enak. Saya bilang, nggak usah dilebarin, ntar juga lebar sendiri. Minggu pertama wajar. Minggu kedua masuk. Ada kemajuan tuh. Softnya maju. Tuh. Yang di dalam pada pakai jaket. Iris. Betul nggak? Masuk minggu keempat, yang dari luar kota pulang. Betul. Yang dari luar kota bawa duit banyak, pulang sampai kampung, isi masjid sama musola cuman panitia zakat. Pakai otak, masuk akal apa enggak? Yang harusnya rame yang mana? Awal apa akhir? Akhir, orang dari kota pulang. Kan akal main. Yang harusnya penuh akhir Ramadan. Yang dari kota pulang ke... Ini aman. Kadang manusia ini puasanya kan macam-macam. Ada yang puasa modelan beduk. Tahu beduk? Depan rapet, tengah bolong, belakang bolong. Awal minggu pertama puasa, wah sampai nungging-nungging. Tetangga lewat, kenapa? Puasa aing. Pucet. Ada juga yang belakangnya doang rapet. Ngarep THR-nya full. Biar kelihatan puasa. Ini manusia. Padahal Nabi SAW mengatakan, tatkala di akhir Ramadan, aku mengikat pinggangku, aku menambahkan ibadahku kepada Allah. Ramadan telah pergi, masuk ke bulan Syawal. Yang dilihat apa? Bukan baju barunya, bukan kerudung baru, bukan sorban baru, bukan apa yang kita pakai baru, melainkan ketaatan kita diperbaharui dan keimanan ditambahkan dengan tambah pembaruan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kadang kita ini suka terbalik. Bukan berarti Ramadan telah pergi, selebihnya Ramadan aman sudah, kita udah kembali suci. Ya bukan berapa detik langsung bikin dosa. Ya contoh lagi, saya berkali-kali saya mengatakan, saya contoh, saya mau bikin kopi, saya nggak punya cangkir. Kira-kira ibu bapak ngasih pinjem nggak buat saya pinjem cangkir? Kalau mikir lu cuma cangkir doang, kasih nggak? Saya bikin kopi pakai cangkir ibu sama bapak yang saya pinjem. Yang namanya kopi kan berantakan, kotor. Besok saya pulangin dalam keadaan kotor, kesel apa enggak? Ya kesel lah. Orang dikasih bersih masa dibalikin kotor? Begitupun keinginan Allah. Karena ini pun keinginan Nabi SAW. Maka saat kita terlahir ke dunia dalam keadaan suci, kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Ini keinginan. Makanya Allah hadiahkan Ramadan. Di dalam Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Malam lebih baik daripada malam 1000 bulan. Kebayang 1000 bulan. Lu pakai kalkulator lu hitung. 1000 bulan itu berapa tahun? Kurang lebih 83,5 tahun umur kita. Ibadahnya terhitung di dalamnya. Satu waktu dapat kita sholat, kita ibadah, dapat Lailatul Qadar, dihitung pahalanya selama 83,5 tahun. Cuman satu waktu. Siapa yang nyangka umur kita sampai 83 tahun? Ini hari kita segar, sehat. Bukan main. Mungkin nih malam kepleset, Pak. Mungkin apa enggak? Siapa yang tahu umur? Tunjuk tangan. Bib, saya masih lama. Gak ada yang yakin besok subuh kita masih bangun. Besok pagi kita masih bisa sehat. Belum tentu. Inilah keinginan Allah. Ramadan diberikan untuk umat Nabi. Untuk memperbaiki kehidupannya dia. Kemana? Di akhirat. Nabi SAW pernah berbicara kepada Sayyidina Abdullah bin Umar.
Hai Umar, lelahlah, capek, pasti bakal capek kehidupan kita di dunia. Capek kita ibadah di hadapan Allah, wajar, ini dunia. Agar dapat kesenangan di mana? Di akhirat. Nggak ada, hidup di dunia nggak capek, nggak ada. Semuanya capek. Ibadah capek, baca Quran capek, majlis taklim capek, berbuat baik malas. Ini semua amaliyah yang Allah berikan lewat Nabi Muhammad SAW. Kita kalau diukur sama Nabi, ya nggak ada apa-apanya kita. Sampai salah satu ulama menyatakan, jika dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman orang berkumpul ibadah semuanya dengan khusyuk. Ibadah dengan khusyuk. 4 rakaat khusyuk. Wallahi jauh lebih baik 1 rakaat kehusyuannya Nabi Muhammad SAW. Beda kita sama Nabi. Doanya Nabi apa? Ya Allah, kumpulkan kami bersama umat kami kelak di dalam surgamu. Ini doanya Nabi. Makanya Ramadan diberikan kepada kita semata Allah mengabulkan, mengiyakan, mengaminkan doa Nabi agar kita semua dikumpulkan di dalam surga Firdausul A'la. Ini keinginan Nabi. Coba kita lihat lagi doa Nabi di bulan Ramadan, nggak kelar-kelar, banyak luar biasa. Udah dibilangin umat Rasulullah kalau dari asar sampai maghrib jangan keluar. Diem di rumah, tambahin ibadahnya tuh, kencengin lagi ibadahnya. Ini kagak, lo keluarin motor, lo keliling-keliling. Ngapain lo? Ngapain? Itu ajaran siapa ngabuburit? Pak Kuwu. Siapa yang ngajarin ngabuburit? Kadang bisa bikin dosa. Contoh, bapak keluarin motor, sama ibu jalan. Ngapain? Beli takjil, Bib. Iya. Begitu jalan sampai depan gang, nggak taunya Ujang baru beli motor. Motornya turun dari mobil. Neng ngomong, Ujang beli motor baru tuh, duitnya dari mana ya, Dosa tuh. Su'don aja, rezeki orang dihitungi. Ini manusia. Ada lagi tetangga, dia baru beli emas sampai sikut. Iya aja sih, orang gue yang ngomong sih biarin aja sih. Sampai sikut. Begitu dia lagi pakai, mau dibuka, lagi nyocokin, mau dibuka, tar dulu deh. Nyapu dulu, habis itu sekalian mandi. Ini perempuan niatnya begitu. Tetangga lewat, emang nih orang supel. Ini yang punya rumah yang pakai gelang ini supel. Baik sama tetangga. Kalau lewat, Bu, mampir. Neng, mau kemana? Pasti begitu. Itu waktu karena pakai emas. Lewat. Sambil nyapu nih. Bu, mampir, Bu. Gimana kabar, Bu? Mau kemana, Neng? Jadi bahan omongan. Sombong. Mentang-mentang pakai gelang banyak tuh. Lagi nyapu sambil nenggorkin kita biar dilihat tuh emasnya. Jadi dosa lagi aja. Betul tak? Belum lagi ngelihat di jalanan, apalagi ketemu gua. Begitu asar ketemu gua, Habib Rifki, itu hidungnya bisa bagaimana begitu ya? Panjang lagi, Pak. Coba bisa kebayang. Nabi mengatakan, umatnya Nabi ini, dia nggak sadar. Begitu sampainya, kadang manusia ini, umatnya Nabi, hamba Allah ini, kadang dia merasa dirinya puasa betul, baik, sempurna. Padahal dia cuma nahan lapar sama haus. Ibadah 0. Terhitung 0. Nggak ada. Kenapa? Nabi sudah mengajarkan asar sampai ketemu maghrib. Baca tuh. Baca tuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini diajarkan kita sama Nabi. Perbanyak dari asar sampai maghrib. Ini yang dibaca. Doa. Disitulah doa kita pasti akan diijabah sama Allah. Kita ngejalanin gak tuh kemarin? Bodoh amat. Kadang manusia ini suka harus ditempeleng. Kadang manusia ini kadang suka harus ditampol. Pakai apa? Pakai bahasa yang baik, bukan dengan pakai perilaku ya.
dengan bahasa yang bagus. Tegurannya, begitu datang bulan Syawal kita nih seenak-enaknya ibadah. Padahal pelajaran banyak banget. Bangun tengah malam, sahur. Bib, saya selama 1 bulan gak sahur, Bib. Saya nggak pakai sahur juga saya kuat. PA. Bukan masalah kuat apa enggaknya. Tapi di dalam sahur itu ada keberkahan, kata Nabi. Orang sekedar minum air 1 teguk, hanya makan 1 butir kurma, berkah. Dapat berkahnya puasa, dapat berkahnya Ramadan. Bukan dikira kita nih kuat aja tanpa sahur juga. Ambil keberkahannya. Tengah malamnya bangun. Kalau juga nggak mau sahur, minum doang, selesai. Baca tuh. Sholat tahajudnya, sholat taubatnya, hidupin malamnya. Kan bisa begitu kan? Bisa nggak? Sampai sekarang masih bangun tengah malam? Ngapain? Oh emang. Bangun tengah malam cuman kencing keluar masuk lagi. Padahal itu kan alarm dari Allah. Alarm itu beker buat kita. Agar apa? Bangun. Diberikan kita kebelet pipis. Saat kebelet pipis kita masuk kamar mandi. Iya sekalian dong. Lepas buangnya, lepas hajatnya. Ambil air wudhunya. Salat 2 rakaat. Yang penting istiqamah. Ini diajarin kita. Jadi bener nggak kalau kita ini blow on? Saya nggak salah kan? Termasuk saya, bukan berarti saya orang yang paling benar, bukan. Bukan berarti saya juga orang yang paling soleh, enggak. Saya punya harapan, apa yang saya sampaikan ini Allahumma dijalankan, saya bisa masuk dapat pahala. Dari apa yang kalian jalankan, begitupun dapat menyelamatkan saya kelak di yaumil qiyamah. Kita kan berusaha ingin bersama-sama menjadi orang baik. Kita nggak mau, saya jujur, saya nggak mau cuman kumpul di pamulihan hakul ya, hak ya, saya nggak mau nih, saya kumpul begini doang, saya nggak mau. Saya kumpul maunya apa? Dunia saya berkumpul, di akhirat saya kumpul. Kalau semuanya cuma nafsi-nafsi, ya Allah, bukan berarti orang yang tatoan rambut gondrong, dia orang yang paling belangsak. Bisa jadi orang yang pakai imamah, pakai jubah, masuk neraka ini lebih duluan. Karena orang yang dibangkitkan saat di mana di yaumil qiyamah. Yang kedua, yang pertama adalah mujahid fisabilillah. Orang yang mengatakan dirinya mati syahid. Yang kedua dibangkitkan adalah seorang ulama. Ulama yang menyampaikan. Yang dibangkitkan di padang mahsyar. Kedua, ulama. Ditanya sama Allah, hei hambaku, apa pekerjaanmu? Saya mengabdi kepadamu ya Allah. Saya menyampaikan sebaran ayat firman-Mu. Apa yang dijalankan oleh Rasulullah, saya sampaikan kepada mereka. Malaikat ngomong bohong. Dia mencari keuntungan dunia untuk menggapai dunia dengan gemerlap. Sorga apa enggak nih orang kira-kira? Neraka kita. Makanya jadi ibu sama bapak paling enak. Cuman dengerin doang, mau jalanin mau kagak mah kumaha aing bae. Nah saya yang sampaikan, saya nggak ngejalanin, dosanya kan double. Ini sekira-kiranya, kira-kira setiap orang manusia ini punya keterbatasan, betul? Padahal nggak ada manusia keterbatasan di dalam ibadah. Siapapun dia, apapun yang dijalankan, amalia baik atau buruknya, semua pahalanya sama. Semua apa yang disampaikan, apa yang diberikan, dosa sama. Saya mau kasih amalia, hidup enak, berat timbangannya. Nggak pakai modal, nggak pakai tenaga. Mau apa enggak? Emang manusia loh. Dikasih amalia yang nggak capek, nggak pakai modal, mau. Giliran sholat, pahalanya jelas. Ogah. Saya mau kasih amalan, berat timbangannya, pahalanya besar. Nggak pakai modal. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Senyum. Lu disuruh senyum malah merengut lu. Senyum. Senyum. Ini amaliyahnya ringan. Nggak pakai modal. Nggak buang tenaga. Tangan nggak ikut campur sampai begini. Nggak. Senyum. Ini adalah satu amaliyah yang dimana timbangannya jauh lebih berat dibanding ibadah kita 1000 tahun. Tetangga lewat. Senyum. Bu, Pak, senyum. Nabi lihat. Bukan berarti kita kalau ketemu orang, Pak apa kabar?
Bu, apa kabar? Bukan itu berarti itu basa-basi, bukan. Nyenengin. Nyenengin. Nabi kalau ketemu, ahlan wa sahlan kifil hal, bekhair, sehat, afiat. Itu Nabi kalau ngomong. Bukan berarti kata orang sakit. Mana kabar? Sakit. Ini encok. Ini pegel. Kita sakit gimana juga, tutupin. Tutup. Kalau lagi dalam keadaan sakit, ketemu orang bukan berarti saya nggak bisa senyum, maafin karena saya lagi sakit. Nggak begitu. Senyum, ungkapannya baik, bahasanya santun. Nih, Ramadan pergi, Syawal datang, meninggalkan kita Ramadan. Yang pertama lisan. Ini ketergantungan kita. Jaga lisan. Kenapa? Saat ini kita punya apapun yang kita jalankan, semua anggota tubuh kita tergantung apa yang kita keluarkan. Jajal, besok bangun tidur, bilang, ya Allah, saya janji kepadamu hari ini saya tidak akan pernah mau bermaksiat kepadamu. Ini anggota badan semua bakal nurut apa dengan lisan kita. Kita mau maksiat, gue tadi udah janji. Ini yang pertama. Yang kedua, badan. Ini badan kita nih, jangan diajak buat maksiat, jangan. Ajak yang baik. Silaturahmi. Makanya Syawal ini kan identik dengan silaturahmi. Jangan sampai kita sebagai manusia yang ada di dalam doanya malaikat Jibril alaihissalatu wassalam di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya apa? 3 doa malaikat Jibril. Ya Allah, ya Rasulullah, jangan tolak. Aminkan doaku katanya. Apa ya Jibril? Baik, aku akan aminkan. Apa doanya malaikat Jibril? Ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ini doanya malaikat Jibril. Nabi jawab, amin. Ini keadaannya baru selesai khatib di dalam Idul Fitri. Doanya malaikat Jibril, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kita ibadah enak, Ramadan bagus, khatam berkali-kali, tapi sama orang tua jahat luar biasa. Percuma, 0. Gak akan dihitung di hadapan Allah. Yang kedua, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Terasa lo. Oi. Nah lo. Oi. Ih. Sian. Bu, durhaka nggak sama suami? Itu kan kata elu. Kalau kata laki bagaimana? Durhaka nggak Pak? Alah, lupa takut. Bib, kalau suami yang durhaka, hadisnya nggak sampai situ. Hadisnya cuma sampai istri yang durhaka. Maaf, karena di sorga paling banyak laki apa perempuan Pak? Nah, laki apa perempuan Pak? Perempuan. Lu gak mau gue belain? Blow on. Nabi mengatakan di neraka paling banyak laki perempuan. Perempuan. Nabi yang ngomong, bukan saya, maaf. Nabi yang ngomong. Ngajarin kita biar sadar, yang perempuan sadar. Paling banyak siapa di sorga? Laki, maaf. Kenapa? Lihat muka-muka teraniaya. Muka-muka batin. Bib, enak juga dong jadi laki. Siapa bilang? Saat di dunia pekerjaan perempuan paling susah, iya. Paling capek, iya. Urusin suami, iya. Urusin anak, iya. Rumah tangga, iya. Tapi lihat, nanti di yaumil qiyamah, pertanyaan bertubi-tubi akan disampaikan daripada Allah kepada seorang suami. Kenapa anakmu tidak ibadah? Kenapa istrimu tidak ibadah? Kenapa? Semua yang dijawab, yang ditanyakan adalah suami. Istri sambil makan kuaci. Tahu. Tanya aja ya Allah. Begitu tuh. Lu jangan dikira enak hidup di dunia. Lu senang-senang aja. Makanya perempuan itu akalnya cuma atu Pak. Perasaannya 9. Kalau kita akal 9, perasaan 1. Makanya dikit-dikit perempuan apa-apa perasaan. Cetek banget air matanya Pak. Gampang banget netes.
Kenapa? Karena ulama mengatakan perasaan wanita itu ibarat cermin, Pak. Ibarat perempuan, kalau kenapa hatinya atau perasaannya diibaratkan cermin, hatinya? Subhanallah, Pak. Bapak pernah punya cermin dong di rumah punya? Bagus nggak kalau kita baru beli? Bagus ya? Kita ngaca sempurna nggak? Coba tuh kaca jatuh. Hancur nggak? Bisa nggak balik semula? Mau disusun, tetap pasti akan ada bekas. Begitu juga perasaan perempuan, Pak. Kalau dia sudah disakiti, pasti gampang memaafkan. Tapi ingat, lukanya nggak akan pernah hilang, Pak. Ini perempuan. Diam! Survei membuktikan. Eng. Bapak ada istri kan di rumah, Pak? Bangun tidur, ngaca. Keluar kamar mandi, nah. Dandan, pakai kerudung. Sarapan, enggak. Boleh survei juga, boleh dilihat tuh, Pak. Kalau lagi ada istri sarapan, mejanya ada kaca, pasti dia ngaca di meja, Pak. Sekalipun tuh kaca burem. Betul tak? Selesai sarapan mau keluar rumah, nengok ke jendela. Nah. Pakai helm. Naik motor. Belum. Jalan nih, Pak. Lampu merah. Tengok sebelah mobil. Ngaca. Betul nggak? Tapi saya juga pengen bilang sama Bapak. Bapak tolong kalau ada perempuan naik motor di depannya, usahakan dijauhkan, Pak. Kenapa? Karena sen kanan belok kiri, Pak. Sen kiri belok kanan, perempuan loh. Kenapa? Karena memang spionnya nggak pernah lihat ke belakang, Pak. Spionnya ngedoa, Pak, madep mukanya. Saya punya usut, saya cari tahu kenapa nih perempuan kok doyan banget sama kaca. Sampai spion saya coba telaah. Kenapa perempuan itu nggak pernah mau ngelihat ke belakang spion yang lihat wajahnya? Karena perempuan itu, Pak, ternyata yang dicari bukan masa lalunya, yang dikejar adalah masa depannya, Pak. Paham ya? Paham ya? Itu perempuan. Perempuan nggak bakal cari masa lalu. Bapak seorang hampir jadi suami, calon suaminya, dia nggak bakal cari tahu bagaimana latar belakangnya, siapa orangnya, mau gimana, bodo amat. Yang penting saya sama dia hidup ke depan bakal bahagia. Apa lu, Bu? Betul kan? Betul nggak, Bu? Betul nggak? Kok lu ragu-ragu jawabnya? Betul, Bib. Tapi ternyata enggak, Bib. Belum. Sabar. Doanya seorang istri akan menembus langit dan cepat untuk dikabulkan doanya untuk rumah tangganya. Amin ya Rabbal. Saya pengen lama-lama, tapi setelah ini saya cara lagi di Cihirup. Di Cihirup. Saya minta ridho, minta maaf. Mudah-mudahan Pamulihan nggak bosan ngundang saya lagi. Saya lagi bingung, Pamulihan kalau diukur-ukur udah 20 kali lebih saya masuk Pamulihan ya. Lu nggak bosan ngeliat gua lagi nggak? Hidungnya tetap sama kok. Mudah-mudahan kita terus-terusan kita bisa kumpul dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Dan kita juga minta kepada Allah rumah tangganya, pengantin, pasangan pengantin, Allah jaga rumah tangganya, Allah jauhkan dari segala bentuk fitnah dunia wal akhirah. Allah luaskan rezekinya yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala Muhammadin tibil
keras. Wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza illa yaumil. Baca semua sama-sama. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sahibil busyra wa ahlana wa talabatana min yaumina hadza illa yaumil. Sekali lagi baca semuanya sama-sama. Allah min yaumina hadza illa yaumil akhirah. Allahumma salli ala